baik. Untuk melanjutkan ibadah kita, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu yang manis kembali untuk beribadah bersama-sama. Kiranya Tuhan yang mempersiapkan hati dan pikiran kami agar kami dapat beroleh hikmat daripada-Mu. Tuhan Yesus berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, dan akhir. Hanya ini doa yang kami panjatkan di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita mari bernyanyi, baca kitab suci. Perjanjian Lama, yaitu dari Nehemia pasal 3 ayat 1 sampai 8. Ayo adik-adik, buka kitabnya dari Perjanjian Lama, Nehemia pasal 3 ayat 1 sampai 8. Kalau sudah ketemu, biarkan Alkitabnya tetap terbuka, kita berdoa. Allah Bapa, kami yang bertahta dalam kerajaan sorga yang mulia, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu untuk kehidupan yang begitu luar biasa Tuhan anugerahkan pada kami hingga saat ini. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan, keselamatan, bahkan ibadah yang boleh terjadi pada saat ini. Jika sebentar kami akan membaca, akan mendengarkan akan firman-Mu, mari Bapa, Engkau yang memberkati kami semuanya, baik adik-adik layan kami yang mendengarkannya secara daring di rumah, ataupun kami kakak layan yang akan menyampaikannya. Karuniakan hikmat bijaksana-Mu bagi kami, biar melewati kami Tuhan, Engkaulah yang berkata-kata di dalamnya. Ampunkan kami akan setiap salah dosa dan pelanggaran kami, di dalam nama Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat yang hidup, kami meminta Roh Kudus untuk melindungi kami. Amin. Pembacaan Alkitab untuk kita pada pagi hari ini yaitu terambil dari Nehemia pasal 3 ayat 1 sampai 8 dengan perikop para peserta dalam pembangunan. Maka bersiaplah imam besar Eliasib dan para imam, saudara-saudaranya, lalu membangun kembali pintu gerbang domba. Mereka mentasbihkan dan memasang pintu-pintunya. Mereka mentabiskan sampai menara Mea, menara Hananaya. Berdekatan dengan mereka orang-orang Yeriko membangun, dan berdekatan dengan orang-orang itu Zakur bin Imri. Pintu gerbang ikan dibangun oleh Bani Senea. Mereka memasang balok-balok lalu memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Berdekatan dengan mereka Meremot bin Uria bin Hakos mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia Sulam bin Berekia bin Mesezabat. Berdekatan dengan dia Zadok bin Bana mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia orang Tekoa. Hanya pemuka-pemuka mereka tidak mau memberi bahunya untuk pekerjaan tulang mereka. Pintu gerbang lama diperbaiki oleh Yoyada bin Paseah dan Mesulam bin Besoja. Mereka memasang balok-balok lalu memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Berdekatan dengan mereka Melaja, orang Gibeon, dan Yodan, orang Meronot, mengadakan perbaikan beserta orang-orang Gibeon.
dan Mispa yang berada di wilayah kekuasaan bupati daerah sebelah barat Sungai Efrat. Berdekatan dengan mereka Uziel bin Harhaya, salah seorang tukang emas, mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia Hanaya, seorang juru campur rempah-rempah. Mereka memperkokoh Yerusalem sampai tembok lebar. Demikian pembacaan Alkitab. Nehemia adalah juru minuman Raja Artasasta di Persia. Nehemia mendengar bahwa Yerusalem tinggal puing-puing saja dan teman-temannya di sana dalam kesukaran. Ia memohon agar Tuhan menolong mereka. Tuhan membuat Nehemia berani berbicara kepada Raja Artasasta. Nehemia memohon agar boleh pulang ke Yerusalem dan membantu memperbaiki tembok-tembok kota. Raja setuju. Nehemia pun berangkat ke Yerusalem. Nehemia mengelilingi Yerusalem. Keadaannya lebih buruk dari yang didengarnya. "Ini pekerjaan berat," katanya pada bangsanya. "Namun dengan pertolongan Tuhan, kita bisa membangun kembali tembok-tembok ini." Mereka bekerja berkelompok atau bersama keluarganya memperbaiki gerbang kota lebih dulu. Mereka memperbaiki gerbang domba, gerbang ikan, gerbang sampah, dan gerbang-gerbang lain. Lalu tembok kota mulai dibangun kembali. Mulanya, musuh menertawakan mereka. Tapi saat tembok makin tinggi, musuh-musuh itu bersiap menyerang. Maka umat Tuhan bekerja dengan satu tangan memegang perkakas dan satu tangan lagi memegang pedang. Dalam 52 hari kerja, tembok itu selesai dibangun. Ezra sang imam membacakan hukum Tuhan di hadapan umat Israel. Mereka berjanji akan taat pada hukum Tuhan dan memuji Tuhan atas perlindungannya. Adik-adik, sudah melihat tayangan video tadi kan? Cerita tentang Nehemia membangun kembali tembok-tembok Yerusalem yang sudah dihancurkan oleh bangsa Babel. Karena itu, melalui bacaan Nehemia pasal 3 ayat 1-8 pada hari ini,
ini kita dapat melihat beberapa hal loh adik-adik di dalam bacaan kita tadi. Di dalam video yang ditayangkan juga kita dapat melihat beberapa hal, yaitu pekerjaan pembangunan tembok-tembok ini dalam pekerjaan yang sangat besar adik-adik. Karena begitu banyak kehancuran yang terjadi. Oleh karena itu dilakukan secara bersama-sama oleh masyarakat Yerusalem. Jadi mereka melakukan pembangunan ini adik-adik dengan kerjasama yang begitu luar biasa. Bahkan para imam pun ikut serta di dalam pembangunan tersebut. Pekerjaan ini, di dalam pekerjaan ini adik-adik, mereka tidak mengandalkan kekuatan mereka, tapi mereka mengandalkan Tuhan. Bahkan secara khusus mereka mempersembahkan pekerjaan yang begitu besar ini kepada Allah melewati doa, melewati puasa, dan keyakinan penuh bahwa dengan pertolongan Allah mereka mampu menyelesaikan pembangunan tembok-tembok Yerusalem yang sudah dihancurkan. Dan mereka percaya melalui kekuatan dan pertolongan Allah mereka akan berhasil dalam pekerjaan mereka. Nah, jadi adik-adik, kita harus memahami bahwa segala aktivitas yang kita lakukan adalah untuk memuliakan Allah. Jadi adik-adik dan juga kita semua harus bisa bekerja sama untuk kebaikan bersama. Contoh kerjasama yang adik-adik bisa lakukan di rumah seperti membantu orang tua membereskan mainan yang berhamburan di lantai mungkin. Adik-adik harus bekerja sama dengan kakak-kakak, dengan adik-adiknya, atau dengan mama papanya di rumah untuk membereskan mainan tersebut sehingga mainan tersebut dapat tertata rapi kembali dan rumah pun menjadi bersih. Kerjasama juga dapat adik-adik lakukan dengan cara belajar bersama-sama, saling memberi semangat kepada temannya. Misalnya temannya yang belum memahami pelajaran, adik-adik bisa memberikan pertolongan kepada mereka untuk mereka pun bisa mengerti pelajaran tersebut, dan adik-adik yang tidak paham pun bisa bertanya dengan temannya yang sudah mengerti atau memahami pelajaran tersebut. Memuji Tuhan juga itu adalah salah satu contoh kerjasama loh adik-adik. Jadi ingat, bekerja bersama-sama untuk kebaikan kita bersama. Jadi adik-adik tidak boleh sombong ya, harus saling mengasihi. Ingat, adik-adik tidak boleh sombong, tapi adik-adik harus saling mengasihi, karena itu yang Tuhan inginkan kepada kita semua untuk kita dapat lakukan. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Apa ya Kak tadi ceritanya? Oh, ceritanya Kak, Nabi Nehemia itu membangun tembok di Yerusalem tidak sendiri Kak. Sama siapa Kak ini? Dia bekerja sama membangun tembok Yerusalem dengan semua masyarakat di Yerusalem, kakak-kakak. Mereka ternyata kerja sama ya Kak ya? Itu dengan pertolongan Tuhan. Kak, kita juga harus kerja sama di rumah ya. Iya. Membantu mama, membantu papa, adik, kakak. Nah, begitu juga di lingkungan rumah. Nah, untuk merespon firman Tuhan, kita bernyanyi, kita kerja sama-sama. Adik-adik, tibalah kita dalam doa syafaat. Mari kita persiapkan hati pikiran kita. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih-Mu kepada kami, karena kami boleh beribadah dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman yang kami dengar, boleh kami mengerti dan kami lakukan dalam hidup kami. Dalam doa syafaat ini, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah bangsa Indonesia menjadi negara maju dan kuat. Berkatilah pemerintahan mulai dari pusat sampai daerah, terkhusus kota Banjarbaru ini. Berkatilah para pemimpin serta aparat pemerintahan kami. Anugerahkan mereka hikmat dan kebijaksanaan yang dari Tuhan, agar mereka dapat membangun negara kami. Dan bimbinglah mereka bekerja dengan baik demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Serta untuk kemuliaan nama-Mu ya Allah, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga yang kudus, Engkau adalah penguasa atas hidup kami. Segala yang kumiliki adalah milik-Mu. Hanya sentuhan ilahi-Mu yang dapat menyembuhkan segala penyakit. Semoga jiwa dan raganya merasakan sentuhan terang kebenaran dan oleh penyembuhan. Dalam tangan pengasihan-Mu kami mohon. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk pelayanan gereja-Mu di seluruh dunia. Mari Bapa, Engkau memberkati gereja-gereja-Mu dimanapun berada. Bahkan kami sebagai umat-Mu Tuhan, mana kami dalam Alkitab yang terbuka, mari Bapa, Engkau memberkati setiap kami umat-Mu, bahkan pelayanan-pelayanan yang dilakukan untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah kiranya penyertaan, perlindungan, pertolongan Tuhan bagi kami semuanya boleh terjadi di dalam seluruh karya pelayanan, bahkan di dalam seluruh kehidupan kami. Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi kami sebagai kakak layan. Tuhan kiranya memberkati seluruh kehidupan kami, kehidupan rumah tangga kami, pelayanan kami Tuhan. Apapun yang kami lakukan, biarlah kiranya Tuhan yang campur tangan di dalamnya, sehingga nama Tuhan yang dipuji dimuliakan selalu. Berkati juga adik-adik layan kami Tuhan dimanapun berada, biarlah kiranya berkat kasih sayang Tuhan melimpah bagi kami semuanya. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon, peliharalah kami dalam kasih Kristus Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampuni kami segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik yang manis, tiba saatnya kita memberikan persembahan. Untuk itu, mari kita bernyanyi, Aku Bawa Persembahan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas kebaikan-Mu. Engkau adalah sumber karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Dan pada saat ini, kami anak-anak-Mu akan menyerahkan karunia ini kembali kepadamu. Terimalah dan berkatilah persembahan kami anak-anak-Mu ini. Buatlah agar kami selalu bersyukur atas semua berkat-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah adik-adik, minggu kemarin itu Kak Heni, Kak Sony sudah memberikan aktivitas. Nah ayo, siapa ya yang sudah mengerjakan? Mari kita lihat.
Ada nggak ya aktivitas kita? Ada, Kak. Oh, ada lagi ya? Tapi aktivitasnya adik-adik harus menghafal ayat hafalan. Hafal yang baik ya adik-adik ya. Kakak kasih ayat hafalan. Nanti kalau adik-adik hafal silahkan Dikirim ke kakak Layan. Oke, ayat hafalannya terambil dari kitab perjanjian baru adik-adik. Kitab perjanjian baru Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-20. Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-20 bunyinya, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Semangat adik-adik, terima kasih. Adik-adik, sebelum menutup ibadah kita dengan doa, mari kita bernyanyi, kita satu di dalam Tuhan. Mari adik-adik, kita tutup ibadah kita dengan berdoa. Silakan adik-adik berdiri, kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang agung dan mulia, Allah Sang Pemberi kehidupan dan segala kebaikan, terima kasih kami boleh beribadah pada saat ini. Terima kasih Kau sudah menyertai kami, menolong memampukan kami hingga kami tiba di penghujungnya Tuhan. Semua itu kami percaya adalah berkat pertolongan penyertaan Tuhan yang luar biasa bagi kami. Ya Tuhan, jika sebentar kami akan kembali ke rumah tangga kami masing-masing, mari Tuhan Engkau jualah kiranya yang menghubungi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Berkati kami dalam seluruh kehidupan kami, aktivitas pekerjaan kami selanjutnya. Berkati juga adik-adik layan kami dalam seluruh kehidupan mereka bersama dengan orang tua keluarga, bahkan orang-orang yang kasih mereka. Biarlah kiranya kasih sayang Tuhan, berkat Tuhan senantiasa melimpah bagi kami sekalian, kesehatan, keselamatan, sukacita, damai sejahtera, Tuhan anugerahkan bagi kami dan sekarang ini